Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta beserta solusinya. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang pengertian persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Fx. Dengan ketentuan Y double aksen itu sama dengan keturunan kedua dari Y, sedangkan Y aksen itu sama dengan turunan pertama dari Y. Untuk A dan B itu merupakan konstanta atau bilangan tetap. Sedangkan Fx itu merupakan fungsi yang diketahui dan Fx tidak sama dengan 0. Persamaan ini disebut orde 2 karena turunan tertinggi adalah turunan kedua, yaitu Y double aksen. Selanjutnya, koefisien konstan karena nilai A dan B tidak berubah. Sedangkan dikatakan sebagai non-homogen karena ruas kanan berupa fungsi Fx yang tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2. Contoh yang kedua, Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan E pangkat 2X. Contoh yang ketiga yaitu Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 2 sin X. Ketiga contoh tersebut termasuk persamaan diferensial non-homogen karena ruas kanannya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara menentukan solusi. Penyelesaian persamaan diferensial non-homogen dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu menentukan solusi non-homogen atau YH. Yang kedua, menentukan solusi partikular atau non-homogen atau sering kita sebut juga dengan YP. Kemudian, kedua solusi dijumlahkan sehingga diperoleh solusi umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, selanjutnya menentukan solusi homogen atau YH. Langkah pertama adalah mengubah persamaan menjadi bentuk homogen dengan menjadikan ruas kanan sama dengan 0. Dari Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Fx menjadi Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan karakteristiknya itu sama dengan R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Nilai R diperoleh dengan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu akar real yang berbeda. Jika diperoleh akar R1 dan R2 yang berbeda, maka kita cari solusinya itu YH sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Contohnya yaitu Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Nah, lalu akan kita faktorkan yaitu dapatlah R dikurang E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Contohnya yaitu Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Nah, lalu akan kita faktorkan yaitu dapatlah R dikurang 2 dan R dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3. Maka kita dapat YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Nah, untuk kasus yang kedua, kita mencari akar real kembar. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R, maka YH sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat Rx. Nah, untuk contohnya, yaitu misalkan Y double aksen dikurang 4Y aksen
ditambah 4Y sama dengan 0. Untuk karakteristiknya kita dapat R dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 0. Akar kembar R itu sama dengan 2. Sehingga didapatkan YH sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat 2X. Nah, untuk kasus yang ketiga, yaitu akar kompleks. Jika akar R sama dengan alfa plus minus beta, maka YH sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, untuk contohnya kita pakai Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, kita dapat karakteristiknya itu adalah R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, R sama dengan plus minus 2I. Maka kita dapatkan YH-nya sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan solusi partikular atau YP. Solusi partikular ini adalah solusi yang dipengaruhi oleh fungsi pada ruas kanan atau fx. Ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama itu metode koefisien tak tentu. Metode ini digunakan jika fx-nya berbentuk polinom, fungsi eksponensial, fungsi sinus atau kosinus, atau kombinasi ketiganya. Contohnya yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan E pangkat 2X. Karena ruas kanan berbentuk E pangkat 2X, maka diasumsikan YP sama dengan AE pangkat 2X. Kemudian diturunkan, dapatlah Y aksen P sama dengan 2AE pangkat 2X, Y double P sama dengan 4AE pangkat 2X. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan 4AE pangkat 2X dikurang 6AE pangkat 2X dikurang 4AE pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Sama dengan E pangkat 2X min 6AE 2 pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Lalu kita dapatkan A sama dengan min 1/6. Sehingga YP-nya kita dapatkan adalah min 1/6 E pangkat 2X. Nah, untuk selanjutnya ada metode variasi parameter. Metode ini digunakan ketika bentuk fx lebih rumit, sehingga metode koefisien tak tentu sulit digunakan. Langkah umumnya yaitu cari dua solusi homogen Y1 dengan Y2, bentuk solusi partikular, kita dapatkan YP sama dengan U1Y1 ditambah U2Y2. Nah, setelah itu, tentukan fungsi U1 dan U2 melalui proses diferensiasi dan integrasi. Metode ini lebih umum, tetapi perhitungannya lebih panjang dibandingkan dengan metode yang lain. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu ini adalah cara untuk mencari solusi khusus atau YP pada persamaan diferensial linear orde tinggi dengan koefisien konstan. Bentuk umumnya yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan yang mana kita harus mengingat rumus utamanya yaitu solusi homogen atau YH ditambah solusi khusus dengan YP, berarti YH ditambah YP. YH dicari saat ruas kanan sama dengan 0. Isinya itu berupa suku-suku dengan konstanta sembarang C1, C2 sampai seterusnya. Sedangkan YP yang kita cari pakai metode ini bentuknya meniru persis bentuk fungsi Gx di ruas kanan persamaan. Selanjutnya, koefisien di dalam YP belum diketahui nilainya, maka disebut koefisien tak tentu. Nanti baru dicari nilainya dengan cara substitusi. Nah, bisa teman-teman semua lihat pada PPT-nya, yang mana persyaratannya adalah kalau ada yang sama atau sistemnya akan menjadi 0 sama dengan fungsi, tidak bisa dicari nilainya. Nah, untuk solusinya, kalau ada suku yang kembar antara YP dugaan awal dengan YH,
Nah, solusi yang pertama itu kita lakukan yaitu kalikan seluruh bentuk YP dengan X, lalu cek lagi kalau masih ada yang sama, kalikan lagi dengan X, jadi X kuadrat. Ulangi sampai tidak ada lagi suku yang sama dengan YH. Contoh lengkapnya sesuai dengan gambar soal pada PPT di atas itu, Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan Y pangkat X. Nah, langkah pertama itu kita cari YH-nya atau ruas kanan dijadikan 0, Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0, lalu kita dapat persamaan karakteristiknya R kuadrat dikurang 3R ditambah 2 sama dengan 0, lalu kita faktorkan R dikurang 1, R dikurang 2 sama dengan 0, lalu kita dapatkan nilai R-nya sama dengan 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2. Lalu langkah kedua yaitu kita tebak bentuk awal YP. Ruas kanan sama dengan Y pangkat X, dari tabel bentuknya BE pangkat MX, juga awalnya YP sama dengan AE pangkat X. Nah, untuk langkah ketiganya, kita cek lagi apakah sama dengan YH. Jika E pangkat X ada di YH, maka itu tidak dibolehkan. Lalu kita kalikan dengan X, maka kita dapat YP sama dengan AX, A dikali AXE pangkat X, maka itu sudah aman, tidak ada di YH lagi. Selanjutnya kita cari turunannya lalu kita substitusikan. Untuk YP sama dengan AXE pangkat X, Y aksen P sama dengan AE X pangkat ditambah AXE pangkat X, lalu kita turunkan lagi menjadi Y double aksen P sama dengan 2AE pangkat X ditambah AE pangkat X. Lalu kita masukkan ke persamaan itu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Lalu kita sederhanakan, min AE pangkat X sama dengan E pangkat X jika min A sama dengan 1 dan A sama dengan min 1. Lalu kita dapatkan hasil akhirnya itu YP sama dengan min XE pangkat X. YP-nya sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X dikurang XE pangkat X. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu bentuk umumnya yaitu persamaan diferensial orde baru non homogen. AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan Fx. Langkah pertama yaitu tentukan solusi homogen YH, hilangkan ruas kanan yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah C sama dengan 0. Bentuk persamaan karakteristiknya itu AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya. Nah, di sini itu ada akar berbeda. Jika diperoleh R1 tidak sama dengan R2. Lalu ada akar kembar jika R1 sama dengan R2 sama dengan R. Nah, kita masuk pada contohnya yaitu selesaikan Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Pertama kita itu menentukan persamaan homogennya. Jika sudah kita dapat Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0, lalu kita dapat untuk min A itu sama dengan 1 dan A-nya sama dengan min 1. Untuk solusi khususnya, YP sama dengan min XE pangkat X. Nah, untuk solusi umumnya kita dapatkan Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X dikurang XE pangkat X. Nah, untuk kedua, selanjutnya metode variasi parameter. Nah, metode ini digunakan untuk memecahkan persamaan-persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Bisa digunakan untuk sebarang persamaan dengan pengalih variabel. Nah, langkah-langkahnya itu
carilah dulu penyelesaian bagi persamaan homogen dan nyatakan dalam bentuk YHX sama dengan AY1X ditambah BY2X. Setelah itu, hitung W yang disebut Wronskian diberikan oleh W sama dengan matriks Y1X, Y aksen 1X, matriks Y2X, matriks Y aksen 2X. Lalu kita selesaikan, U sama dengan min integral Y2 Vx per W dx. Dan kita dapatkan P sama dengan integral Y1 Fx per W dx. Lalu penyelesaian khususnya adalah YPX sama dengan UY1X ditambah P Y2X. Tuliskan penyelesaian umumnya itu sama dengan YX sama dengan YHX ditambah YPX. Nah, setelah itu kita lihat contoh. Carilah penyelesaian umum bagi persamaan diferensial. Nah, persamaan umumnya itu untuk soal ini tuh kita dapat yaitu Y double aksen dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan EX per 1 ditambah X2. Untuk penyelesaiannya, solusi homogen atau YH-nya, persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat dikurang 2M ditambah 1 sama dengan M dikurang 1, M dikurang 1 sama dengan 0. Itu tuh kita dapatkan dari hasil pemfaktoran. Kemudian memberikan M sama dengan 1 dan M sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan YHX sama dengan AX pangkat X ditambah BXE pangkat X. Lalu kita mencari solusi non-homogen atau YP. Karena solusi homogen atau YH-nya telah didapatkan tadi, kita lanjut pada solusi non-homogen atau YP. Misalkan Y1X sama dengan E pangkat X dan Y2X sama dengan XE pangkat X, maka W sama dengan matriks E pangkat X, matriks E pangkat X, lalu matriks X E pangkat X, lalu matriks E pangkat X ditambah XE pangkat X. Itu kita dapatkan hasilnya sama dengan E pangkat X dikali E pangkat X ditambah XE pangkat X dikurang XE pangkat X dikali E pangkat X sama dengan E pangkat 2X. Lalu kita dapatkan hasil U-nya sama dengan min integral XE pangkat X per E pangkat 2X, lalu kita kalikan dengan E pangkat X per 1 ditambah X kuadrat. Dx sama dengan min 1 per 2 ln 1 ditambah X2 ditambah D. Lalu kita cari nilai V-nya sama dengan integral E pangkat X per E pangkat 2X, lalu kita kalikan dengan E pangkat X per 1 ditambah X kuadrat dikali Dx sama dengan tangen pangkat min 1X ditambah E. Oleh sebab itu, YPX sama dengan min 1 per 2 ln 1 ditambah X kuadrat ditambah D ditambah E pangkat X ditambah tangen pangkat min 1 X ditambah E X pangkat E dipangkatkan X. Nah, itulah penyelesaian khususnya. Untuk penyelesaian umumnya adalah YX sama dengan YHX ditambah YPX. YX sama dengan AX pangkat X ditambah BXE pangkat X ditambah min 1 per 2 ln 1 ditambah X2 ditambah D ditambah E pangkat X ditambah tangen pangkat min 1 X ditambah E dikali XE pangkat X. Itu kita dapatkan dari solusi khususnya. Baru kita masukkan ke penyelesaian umumnya. Setelah itu kita dapatkan sama dengan AX pangkat X ditambah BXE pangkat X dikurang 1 per 2 ln 1 ditambah X2 dikali
E pangkat X ditambah E X tangen min 1X sama dengan A dikurang 1/2 ln 1 ditambah X kuadrat dikali E pangkat X ditambah XE pangkat X tangen min 1X. Nah, itulah penyelesaian umum dari soal yang tadi. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sampai di situ dulu pemaparan materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.